Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Irsyada Tursiduna Ilan Najah. Bersama saya Muhammad Muzaki Kurnia Ilahi. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait kaidah bahasa Arab secara dasar, kaidah dasar bahasa Arab. Nah, di mana terkait pembahasan ini kita akan bagi ke dalam beberapa video. Kenapa? Karena akan ada banyak materi yang akan kita bahas. Di sini ada sekitar 18 materi terkait kaidah bahasa Arab. Dari ad-darsul awal atau ad-darsul tsamina asyar. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama. Apa sih yang akan kita bahas pada pembahasan kita yang pertama kali ini, yaitu al-lughah. Al-lughah, yakni sebagaimana kita ketahui, al-lughah bermakna bahasa. Secara harfiah, al-lughah bermakna bahasa. Bahasa ini adalah suatu hal yang biasa kita gunakan sehari-hari. Al-lughah. Kita akan pelajari dari takrifnya terlebih dahulu. Takrif atau definisi. Ta'riful lughah. Nah, di sini ada dua ta'rif al-lughah. Yang pertama yakni ijmalan dan yang kedua tafsilian. Ijmalan bermakna secara umum dan tafsilian secara terperinci. Mahiyal lughah ijmalan. Mahiyal lughah ijmalan. Lughah itu secara umum diartikan sebagai alatul ittisolat. Al-lughah ya alatul ittisolat. Alatul ittisolat bermakna alat komunikasi. Nah, sebagaimana kita dalam sehari-hari biasa berkomunikasi. Nah, komunikasi kita yakni dengan menggunakan suatu bahasa. Nah, agar kita bisa berkomunikasi, kita menggunakan suatu bahasa. Nah, bahasa ada banyak, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Kemudian tafsilian. Tafsilian itu secara terperinci. Al-lughah hiya nidhamun yusta'malu li'ilqa'il maklumat kalaman wa kitabatan wa isyaratan. Secara terperinci, bahasa adalah suatu sistem yusta'malu yang digunakan li'ilqa'il maklumat untuk menyampaikan suatu informasi, bisa berupa kabar, berita, ilmu pengetahuan atau yang lain sebagainya. Maklumat yang dicakup dalam maklumat itu bisa bermacam-macam. Nah, bagaimana caranya? Kalaman, baik secara kalam atau secara lisan, kitabatan, wa isyaratan, atau secara isyarat, menggunakan isyarat. Nah, bahasa bisa disampaikan secara lisan. Nah, sebagaimana kita gunakan sehari-hari, orang-orang gunakan sehari-hari yakni dengan lisan. Contohnya mengobrol langsung, atau misalnya dengan menggunakan media telepon, handphone, dan lain sebagainya. Nah, itu secara kalaman. Atau informasi juga bisa disampaikan dengan bahasa tulisan. Contohnya menggunakan surat. Kalau zaman dulu biasanya menggunakan surat. Nah, tapi zaman sekarang karena sudah canggih, kita bisa gunakan WhatsApp misalnya untuk chattingan, atau menggunakan Facebook dan yang lain sebagainya. Kita juga bisa mendapat informasi dari koran yang lain sebagainya. Itu berarti penyampaiannya secara tulisan. Kemudian yang terakhir yaitu isyaratan. Isyarat yaitu dengan bahasa isyarat, menggunakan gaya tubuh, bahasa tubuh. Itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan, biasanya mempunyai bahasa isyarat sendiri. Tapi bisa juga digunakan oleh orang-orang normal intinya. Contohnya dengan misalnya batuk atau lain sebagainya, misalnya itu ketika haus atau apa. Jadi informasi
bisa disampaikan baik secara lisan, secara tulisan, atau juga dengan isyarat. Tentunya simpulannya al-lughah ya alatul ittisal untuk berkomunikasi. Kita cukupkan video kali ini. Kita akan bahas materi selanjutnya di video selanjutnya. Mungkin akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.